Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Indonesia kelas 12. Di awal-awal kita akan membahas tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. A. Berbagai pergolakan di dalam negeri tahun 1948 sampai 1965. Di antaranya, 1. Peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Nih, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun. Nih anak-anak, pemberontakan DITI dan pemberontakan G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI adalah ideologi komunis. Sedangkan pemberontakan DITI berlangsung dengan membawa ideologi agama. Nih. Perlu kalian ketahui bahwa menurut Herbert Fayt, ya, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa itu diantaranya aliran politik yang bersifat nasionalis radikal, nih diwakili oleh Partai PNI, ya, Partai Nasional Indonesia, dan yang beraliran Islam diwakili oleh NU dan Masyumi. Ya, sedangkan paham komunis diwakili oleh PKI. Yang selanjutnya adalah aliran sosialisme demokrat diwakili oleh Partai Sosialis Indonesia atau PSI, ya. Dan aliran tradisionalis Jawa diwakili oleh Partai Indonesia Raya atau PIR, kelompok teosofis atau kebatinan, dan birokrat pemerintah atau pamong praja. Yang kedua, peristiwa dan pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan atau vested interest nih. Yang termasuk pemberontakan dalam kategori ini diantaranya pemberontakan APRA, pemberontakan RMS, dan pemberontakan Andi Ajis. Nih, ketiga pemberontakan ini ada kaitannya dengan keberadaan pasukan Kenil, yakni tentara Belanda, ya, kerajaan Belanda yang ditempatkan di Hindia Belanda. Mereka tidak mau menerima kedatangan tentara Indonesia di wilayah-wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Nih, dalam situasi seperti ini, konflik pun terjadi. Selanjutnya yang ketiga, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bijenkom Federal Operleh, serta pemberontakan PRRI dan Permesta nih. Masalah yang berhubungan dengan negara federal mulai timbul nih anak-anak ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia disepakati akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS, ya, RIS. RI menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya negara Pasundan, negara Madura, negara Indonesia Timur, itu, ya. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-negara Federal di luar RI yang dibentuk oleh Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Namun makin lama badan ini makin bertindak netral, tidak lagi semata-mata memihak Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap juga menimbulkan pertentangan nih. Sedangkan pemberontakan PRRI dan Permesta merupakan perlawanan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan semakin condong ke kiri atau komunis. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu konflik dan pergolakan yang terjadi nih di Indonesia tahun 48 sampai 65. Satu, konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Partai PKI, Partai Komunis Indonesia Madiun nih. Mengapa PKI memberontak? Alasan utamanya tentu bersifat ideologis, di mana mereka memiliki cita-cita ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Berbagai upaya dilakukan oleh PKI untuk meraih kekuasaan di bawah pimpinan Musso. PKI berhasil menarik partai dan organisasi kiri dalam FDR bergabung ke dalam PKI. Partai ini lalu mendorong dilakukannya berbagai demonstrasi dan pemogokan kaum buruh dan petani. Di awal pemberontakan, pembunuhan terhadap pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti komunis terjadi. Kaum santri juga menjadi korban. Tetapi pasukan pemerintah yang dipelopori oleh divisi Siliwangi kemudian berhasil mendesak mundur pemberontak. Puncaknya adalah ketika Musso tewas tertembak. Amir Syarifuddin juga tertangkap. Ia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Tokoh-tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka lah yang kelak di tahun 65 berhasil menjadikan PKI kembali menjadi partai besar di Indonesia. Sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30 September 1965, ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan.
B. Pemberontakan DI-TII ini. Cikal bakal pemberontakan DI-TII yang meluas di beberapa wilayah di Indonesia bermula dari sebuah gagasan gerakan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Ia dulu adalah salah seorang tokoh Partai Syarikat Islam atau PSII. Perjanjian Renville membuka peluang bagi Kartosoewirjo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya untuk mendirikan negara Islam. Salah satu keputusan Renville adalah pasukan RI dari daerah-daerah yang berada di dalam garis Panmuk harus pindah ke daerah yang dikuasai RI. Divisi Siliwangi dipindahkan ke Jawa Tengah karena di Jawa Barat dijadikan negara bagian Pasundan oleh Belanda. Akan tetapi laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosoewirjo tidak bersedia pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia atau TII. Vakum atau kosongnya kekuasaan RI di Jawa Barat segera dimanfaatkan oleh Kartosoewirjo, meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda. Dalam rangka menunjang perjuangan RI, namun akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya. Ia lalu menyatakan pembentukan Darul Islam atau Negara Islam atau DI dengan dukungan TII di Jawa Barat pada Agustus 1948. Persoalan timbul ketika pasukan Siliwangi balik ke Jawa Barat. Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara RI tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITI. Ini sama saja Kartosoewirjo dengan DITI-nya tidak mau mengakui pemerintahan RI di Jawa Barat. Maka pemerintah pun bersikap tegas. Meski upaya menanggulangi DITI di Jawa Barat pada awalnya terlihat belum dilakukan secara terarah, namun sejak 1959 pemerintah mulai melakukan operasi militer, operasi terpadu yang disebut dengan Pagar Betis digelar, di mana tentara pemerintah menyertakan juga masyarakat untuk mengepung tempat-tempat pasukan DITI berada. Tujuan taktik ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dan memotong arus perbekalan pasukan lawan. Selain itu, diadakan pula operasi tempur dengan sasaran langsung basis-basis pasukan DITI. Melalui operasi ini pula, Kartosoewirjo berhasil ditangkap pada tahun 1962. Ia lalu dijatuhi hukuman mati yang menandai pula berakhirnya pemberontakan DITI Kartosoewirjo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.